Anti khilafah dulu dan kini. Di tanah air, khilafah terus diperbincangkan, padahal pengusung utamanya, HTI, telah dibubarkan. Sepertinya dalam jangka panjang, isu khilafah juga HTI masih tetap akan dimainkan. Setidaknya untuk terus digoreng, dijadikan kambing hitam atau sekedar untuk pengalih perhatian dari ragam persoalan yang gagal diatasi oleh rezim saat ini. Khilafah bahkan selalu dituding sebagai ancaman. Padahal jelas, ancaman itu datang dari bahaya laten komunisme. Juga dari bahaya nyata kapitalisme liberal yang sejatinya menjadi sumber utama krisis di negeri ini. Sikap anti khilafah bukanlah barang baru, sudah lama disuarakan oleh kaum penjajah. Dulu pada masa penjajahan atas Nusantara, Belanda menentang setidaknya 3 ajaran Islam, yaitu haji, jihad, dan khilafah. Ketiganya saling berkaitan, dituding sebagai pemicu pemberontakan kaum pribumi terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Banyak warga pribumi yang pulang berhaji dari Mekah yang notabene saat itu berada di bawah perwalian Khilafah Utsmani, dituduh menginspirasi perlawanan jihad terhadap penjajah Belanda. Khilafah Utsmani memang tak main-main dalam mendukung Nusantara. Khilafah pernah mengirimkan perwakilannya ke Batavia. Konsulat Khilafah Turki menyokong gerakan-gerakan pribumi Islam. Sumatra Post memberitahukan bahwa Khilafah Turki Utsmani mengirim misi rahasia untuk mendukung kaum muslim di Nusantara. Konsul Belanda di Konstantinopel, yaitu Istanbul, telah memperingatkan pemerintah Belanda bahwa utusan rahasia Mohammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia untuk memotivasi orang-orang Islam agar memberontak kepada penjajah. Karena itu, wajar jika penjajah Belanda sangat anti khilafah. Sikap anti khilafah ini sekaligus mewakili ideologi kapitalisme barat yang memang anti-Islam. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh kalangan yang berhaluan komunis. Komunisme sebetulnya rival utama kapitalisme. Hanya saja, keduanya sama-sama memusuhi Islam. Karena itu, wajar jika kalangan komunis pun bersikap anti-Islam dan tentu anti-khilafah. Mereka takut dengan gerakan khilafah. Itulah yang juga ditunjukkan pada masa lalu oleh Lenin, pemimpin negara komunis Uni Soviet terhadap gerakan khilafah. Karena itu pula, tidak lama setelah keruntuhan khilafah, ketika sejumlah tokoh muslim di Nusantara terlibat dalam upaya-upaya internasional untuk mengembalikan khilafah, kalangan komunis di Nusantara sangat tidak suka. Mereka lalu membahas soal penghapusan ini dengan nada sinis. Sejarawan muda Indonesia, Septian Awe, mengungkap adanya sebuah artikel di surat kabar Medan Muslimin yang dikelola Haji Misbah, seorang tokoh berhaluan komunis, pada 15 April tahun 1924. Artikel tersebut antara lain menyatakan adalah ilusi mengharapkan khalifah membawa persatuan umat Islam, membawa kebahagiaan dan kebebasan karena hanya komunis yang mampu mewujudkannya. Namun demikian, menurut Septian pula, umat Islam di Nusantara tetap menginginkan khilafah tegak kembali. Mereka lalu mengadakan pertemuan Kongres Al-Islam di Garut pada Mei 1924 atau 2 bulan setelah penghapusan khilafah. Dalam pidato pembukaan kongres yang diadakan oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad ini, Kiai Haji Agus Salim menempatkan permasalahan ini dalam konteks perjuangan dunia Islam melawan pemerintah kolonial. Keterlibatan kaum muslim di Nusantara dalam perjuangan mengembalikan khilafah antara lain diwakili oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan para kiai dari pesantren. Mereka membentuk Komite Khilafah pada 4 Oktober tahun 1924 di Surabaya. Tujuan pembentukan Komite Khilafah ini adalah untuk menuntut pengembalian Khilafah Utsmaniyah. Alhasil, sikap anti khilafah jelas bertentangan dengan fakta sejarah, yaitu ahistoris. Yang lebih naif, sikap anti khilafah sejatinya sama dengan sikap membebek kepada penjajah yang memang anti khilafah. Lebih dari itu,
sikap anti khilafah jelas bertentangan dengan syariah. Pasalnya, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Menegakkan khilafah adalah wajib berdasarkan ijma sahabat maupun ijma ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam An-Nawawi rahimahumullah tegas menyatakan, mereka para ulama telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.